Oke, selamat datang kembali di channel Demengati Sharing. Hari ini kita akan melakukan perbaikan ya, rice cooker, penanak nasi elektrik. Gejalanya adalah rice cooker ini tidak bisa hidup. Jadi kalau kita coba hidupkan, ini tidak menyala ya, indikator ada kerusakan atau fuse yang putus. Kita akan coba bongkar. Kita cabut dulu kabel powernya, pastikan ya demi keamanan. Di sini kita sediakan obeng ya untuk membongkar. Kemudian kita juga teman-teman bisa beli ya, ini namanya multitester digital ya, harganya mungkin sekitar 50 ribuan, banyak di toko online. Saya beli yang murah aja karena juga jarang-jarang digunakan ya. Ini mereknya bisa disebut, ini sekitar 50 ribuan. Ini kita akan coba gunakan juga untuk membantu percepat mencari kerusakan. Jadi misalnya ada yang putus, spring yang putus, kabel yang putus, ini bisa digunakan. Berikutnya kita coba bongkar dulu ya. Yang harus dibuka ya. Kita bongkar. Oke, ini bagian belakang rice cooker. Kita coba, biasanya jika tidak mau menyala pasti ada rangkaian yang putus. Nah, di sini kita coba, ini ada komponen yang namanya thermal fuse. Jadi kalau mencapai suhu sekian derajat yang diperkenankan, dia akan putus. Jadi semacam fuse itu mungkin sekring ya, sekring dengan pendeteksi suhu atau thermal fuse namanya. Nah, kita coba ini apakah berfungsi. Kita coba buka. Caranya kita buka dulu ya, ini pegangannya ke mesin. Ini baru analisa awal ya. Kemudian ini kita buka, bisa dilihat ya. Ini ada namanya thermal fuse ya. Nah, di sini ada indikator atau tulisan suhu maksimum dan voltase. Kita biasanya fokusnya ke suhu karena voltase umumnya 250 maksimal ya. Kita karena PLN kita 220, jadi kita fokus ke suhu. Suhu di sini tertulis 165 derajat Celcius. Nah, kita gunakan multitester untuk mengetes continuity, apakah putus atau tidak fuse-nya ini. Jadi kita arahkan ke untuk ngetes continuity. Oke, kita coba lakukan pengetesan ya. Ini tetes dulu ya. Ini bergerak ya. Nah, ini. Jadi kalau ini ini tidak ada respon ya. Dipastikan ini putus fuse-nya. Kalau dia tidak putus, dia harusnya seperti ini. Ya ada. Jadi continuity-nya ada. Itu, teman-teman. Oke, berarti kita harus ganti. Kita akan beli. Kita cek dulu ya. Tadi pastikan 165 derajat. Nanti kita cari yang sejenis ya. Dalam artian karena di pasar ada banyak maksimum suhu yang bisa kapasitasnya ya. Jadi kita cari yang mendekati atau usahakan sama. Oke.
Oke, ini tadi saya udah dapatkan di toko elektronik terdekat ya. Cuman memang suhunya saya nyari yang 165 tidak dapat ya. Ini dapatnya yang ya bisa dibilang plus minus 5 derajat ya, mungkin masih aman ya. Voltase 250, ini 170 derajat, jadi lebih dari ya lebih sedikit ya, 5 derajat dari alat yang originalnya gitu ya. Nah ini kita akan coba ganti. Gantinya sebenarnya tidak boleh, ini pakai klep ya, jadi tidak, kalau ini kan panas ya, tidak boleh usahakan jangan pakai solder gitu ya. Nah ini panas, jadi usahakan tetap dengan klepnya yang di sini kita sambungkan. Ini terlebih dahulu kita cabut. Ini klepnya cukup keras ya, tapi rekan-rekan di rumah bisa mencobanya dengan berbagai macam cara. Yang penting ini lepas sebenarnya, tidak ada ilmu khusus ya, ini mekanikal biasa, jadi bisa dilakukan oleh bapak rumah tangga tanpa keahlian khusus ya. Jadi ini kenapa saya perbaiki, tidak beli baru, sebenarnya harganya murah, tapi sebagai pencinta lingkungan ini mereduksi sampah plastik, sampah elektronik ke lingkungan sekitar dengan cara reuse ya. Reuse selama mungkin ya. Ini buat rekan-rekan di rumah, ini bagian dari life skill ya, yang mungkin sederhana ya, tidak perlu kuliah ya. Ini bukan rocket science gitu ya, mungkin hanya alat 50.000, kemudian beli fuse 15.000, dan sedikit waktu luang mungkin ya dianggap rekreasi di rumah Bapak Ibu. Jadi ini saya sengaja sharing buat rekan-rekan yang bukan ahli elektronik ini. Nanti kita coba ya, ini pasti mudah-mudahan ini bisa hidup lagi. Ternyata caranya cukup mudah ya, digoyang-goyang ya, ditarik. Nah, ini udah keluar ya. Tinggal satu lagi perjuangannya. Nah, sudah berhasil ya. Jadi thermal fuse-nya ini udah rapuh sekali ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan yang baru. Jadi caranya seperti saya dekatkan ya. Ini thermal fuse namanya. Jadi ada indikator tegangan 250 volt, ada 10A itu 10 ampere. Ini ada suhu ya, T itu artinya temperature ya, TF 170 derajat Celcius. Ini kapasitas maksimum yang bisa di-handle oleh alat ini. Jadi kalau melebihi suhu sekian itu akan putus ya, untuk mencegah kebakaran. Jadi kita pasang kembali, kita masukkan aja ke tempat yang bekas alat sebelumnya. Potong ya, ini tidak terlalu panjang. Kita sesuaikan dengan ini aja. Ini kan tutupnya, jadi jangan sampai di luar dia nanti. Ya, ini kita coba dengan berbagai usaha yang perlu kesabaran ya untuk membuka ini, karena dengan alat seadanya, nyatang dan beberapa mungkin cabut jenggot bisa membuka ini. Yang penting ini klepnya kuat saja sebenarnya, tidak harus sempurna seperti sedia kala ya, karena ini mungkin sempat dibuka lagi, kita pasang mungkin ada sedikit beberapa bengkok-bengkok ya.
sempurna pasangan dari yang tadi ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Ini kita udah terpasang ya. Tadi saya lupa untuk cek continuity ya. Tadi saya menunjukkan ya, tadi kita tester kita arahkan ke continuity test, kita yang ini. Kita coba. Ini angka 1 ya. Kita coba tes dulu ya. Ya, itu kan 0 ya. Terusnya, nah ini udah nyambung sekarang. Tadi kan putus ya. Oke. Nah, udah. Jadi udah nyambung ya. Pastikan sebelum dipasang biar tidak rugi ya. Kita bongkar lagi. Sudah cukup ini. Ini kita bisa, ini ada pelindungnya ya. Kita pasang kembali. Jadi kita luruskan dulu. Ini kita pasang kembali seperti ini ya. Ini udah cukup kuat ya, tidak gerak-gerak lagi. Kita pasang, pastikan ini terlindung di dalam ini ya, kabel pelindungnya ini ya. Ini untuk biar tidak menyentuh bodi. Takut ada setrum ya. Oke, nah ini udah. Jadi semua pastikan tidak ada yang keluar dari kabel pelindung ini. Ini juga nanti kita klep ya, tadi ada klep. Ada klep ya, kita pasang sini untuk tidak biar dia tidak kemana-mana ya. Oke, selanjutnya kita sudah terpasang thermal fuse-nya. Kita pasang ke bodi ya. Dia ada konektor di sini. Kita pasang. Ini akan terkonek ke bodi rice cooker. Jadi jika mencapai suhu yang tidak diizinkan ya, dalam hal ini 165 atau 170 derajat, dia akan putus. Nah, ini taruh di bodinya, jadi ini pengantar panas sebenarnya. Kemudian pastikan tidak ada kabel yang di sini kena bodi ya. Oke, satunya lagi kita konekkan ke bodi konektor ya. Oke, sudah terpasang ya. Kita sekarang pasang kembali penutup bawah. Ya, sudah beres. Baik rekan-rekan, kita sudah lihat bersama cara perbaikan rice cooker yang cukup sederhana ya. Jadi dengan biaya 15.000, thermal fuse kita cari di toko elektronik terdekat. Kemudian ada alat-alatnya adalah obeng, tang, maupun multimeter ya, seharga 50-an ribu ya. Dan ini mungkin bapak-bapak pasti tahu. Nah, kita uji coba ya, sekarang kita colokkan kabel power untuk melihat apakah apakah rice cooker ini berfungsi kembali ya. Tadi posisi mati ya. Nah, ini kita lihat sudah posisi uapnya udah hidup. Nanti kalau masak kan diklik masuk ke mode cook ya. Jadi udah normal kembali. Ini bukan kosong ya. Jadi nah, ini cara sederhana. Bukannya kita pelit untuk membeli lagi yang baru, karena ini
murah ya, terus terang murah, 500, mungkin 300 atau 400 ribu saya lupa. Tapi di balik itu kita sayang lingkungan ya, untuk negara ini bisa diperbaiki dan kita langsung buang gitu. Ini akan mencemari lingkungan ya, baik plastik maupun sampah elektronik ya. Jadi sayang sekali. Jadi kita bisa reuse kembali dengan cara perbaikan yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah sebenarnya. Dengan ya ini bukan rocket science ya, sekali lagi. Jadi hanya ilmu sederhana, rangkaian connect atau tidak gitu ya, karena tidak ada yang alat atau rangkaian yang sangat rumit ya di dalamnya ya. Tadi kita lihat bersama ya. Jadi kita hanya cukup dengan multimeter yang murah, kita bisa lakukan perbaikan. Oke, demikian Demen Gratis sharing kali ini. Jika rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya, untuk berikan saya semangat untuk memberikan sharing-sharing ilmu-ilmu sederhana berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video Demen Gratis sharing berikutnya. Terima kasih.